Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jama'in. Para pemirsa IBS TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebutan bagi bulan Ramadan selain syahrul siyam adalah syahrul maghfirah, bulan pengampunan. Sebagai manusia, tentunya kita sadar bahwa kita tidak terlepas dari yang namanya khilaf, salah dan dosa. Dan tidak ada manusia yang terlepas dari itu semua kecuali Nabi Muhammad SAW yang kita kenal dengan istilah maksum, suci dari yang namanya dosa. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Seluruh anak Adam adalah bersalah dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah ia yang bertaubat. Disebabkan manusia itu tak lepas dari yang namanya dosa dan salah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menjadikan bulan Ramadan untuk umat Islam. Semua ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan merujuk pada riwayat-riwayat dari Nabi Muhammad SAW, itu semua akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Apakah itu ibadah puasa maupun juga ibadah salat tarawih. Sebagaimana sabda Rasulullah yang sering kita dengar, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Begitu juga pada sabda yang lainnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang mendirikan malam Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pemirsa IBS TV dimanapun Anda berada, memperbanyak istighfar di bulan Ramadan menjadi salah satu ciri khas kita ketika di bulan suci Ramadan. Tentu istighfar ini tidak hanya selama di bulan Ramadan, namun sebagaimana sedekahnya Rasulullah SAW ketika di bulan suci Ramadan, maka begitu pula istighfar akan semakin bertambah ketika di bulan Ramadan, semakin banyak dan semakin sering kita lantunkan. Istighfar adalah pintu bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik setelah terjebak dalam yang namanya dosa dan maksiat. Para ulama mengatakan tidak ada dosa yang besar jika diistighfari. Ibarat Thanos, istighfar itu seperti jentikan jarinya dan dapat menghilangkan dosa-dosa yang telah kita lakukan, asalkan benar-benar bersumber dari hati yang tulus dan komitmen kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang kita lakukan. Itu semua akan menghapus dosa kita yang telah lalu. Meskipun sebagaimana kata Rasulullah SAW, dosa itu seluas samudra, setinggi langit, bahkan sebanyak udara yang ada di dunia, maka dengan istighfar semua itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, tidak ada dosa yang kecil jika tidak diistighfari, karena sekecil apapun dosa kita kepada Allah dan kita tidak meminta ampun, maka itu seperti bentuk pengkhianatan kita kepada Allah yang maha baik, yang telah memberikan kebaikan tak terhingga kepada kita. Jangankan kita yang punya koleksi dosa, Nabi Muhammad SAW yang sudah terkenal dengan suci dari dosa, maksum dari dosa, tetap melaksanakan istighfar setiap harinya, tak kurang daripada 70-100 kali minimal dalam sehari. Tapi mengapa beliau melakukan hal seperti itu? Karena sebagai bentuk syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan juga sebagai bentuk penghambaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau tetap menyandarkan dirinya kepada Allah. Beliau tetap hamba Allah. Pemirsa IBS TV yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu beliau saja yang sudah maksum dari dosa tetap beristighfar, apalagi kita yang tak terlepas dari dosa dan salah. Seharusnya kita bahkan melantunkan istighfar ratusan hingga ribuan kali dalam sehari, saking banyaknya dosa yang pernah kita lakukan. Bahkan juga kadang tidur kita bisa juga dosa, karena tidur kita dalam keadaan lalai,
melupakan sholat isya misalnya, atau tidak bangun untuk melaksanakan sholat subuh dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita jadikan bulan Ramadan bulan istighfar bagi kita, agar setelah Ramadan nanti kita itu bukan hanya tidak punya dosa kepada manusia ketika bersalam-salaman saat lebaran, tapi juga tidak ada dosa kepada Allah dengan memohon ampun atas segala dosa dan maksiat yang kita lakukan sebelum atau selama Ramadan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada saya yang menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.